guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya, CB Cerita Berita. Penggunaan atau ancaman penggunaan WMD secara signifikan mempengaruhi lingkungan keamanan abad ke-20 dan awal abad ke-21, dan akan terus mempengaruhi keamanan internasional di masa mendatang. Kemajuan dalam teknologi modern dan penemuan ilmiah telah membuka pintu bagi senjata yang lebih merusak. Selama Perang Dingin, penggunaan senjata nuklir dicegah oleh prospek saling menghancurkan. Perlombaan senjata nuklir melambat pada awal 1970-an setelah negosiasi perjanjian pengendalian senjata pertama. Lingkungan keamanan yang membaik pada tahun 1990-an memungkinkan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mengurangi stok nuklir mereka secara drastis. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan negara-negara lain untuk membangun senjata nuklir mereka sendiri, sehingga memperluas risiko secara keseluruhan ke wilayah-wilayah baru di dunia. Pada KTT NATO tahun 1999 di Washington, para pemimpin sekutu meluncurkan inisiatif senjata pemusnah massal (WMD) untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh proliferasi senjata-senjata ini dan cara pengirimannya. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu WMD, mengembangkan cara-cara untuk menanggapinya, meningkatkan intelijen dan pertukaran informasi, meningkatkan kesiapan militer sekutu yang ada untuk beroperasi di lingkungan WMD, dan melawan ancaman yang ditimbulkan oleh senjata-senjata ini. Oleh karena itu, Pusat Non-Proliferasi WMD didirikan pada tahun 2000. Pada KTT NATO tahun 2002 di Praha, Sekutu meluncurkan proses modernisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aliansi mampu secara efektif menghadapi tantangan-tantangan baru abad ke-21. Ini mencakup pembentukan pasukan respons NATO, penyederhanaan struktur komando aliansi, dan serangkaian langkah untuk melindungi populasi, pasukan dan wilayah NATO dari ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Pada tahun 2003, NATO membentuk Batalion Pertahanan CBRN Multinasional dan Tim Penilaian Gabungan yang telah menjadi bagian dari Satuan Tugas Pertahanan Gabungan CBRN sejak tahun 2007. Pada KTT NATO 2006 di Riga, para pemimpin sekutu mengesahkan Panduan Politik Komprehensif atau CPG yang menyediakan analisis lingkungan keamanan masa depan dan visi fundamental bagi transformasi NATO yang sedang berlangsung. Ini mencakup pembentukan pasukan respons NATO, penyederhanaan struktur komando aliansi, dan serangkaian langkah untuk melindungi populasi, pasukan dan wilayah NATO dari ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Jangan lupa ya, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini bisa berkembang.